Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Abdillah dari kelas F, dan di video ini saya akan membahas tentang Sciences of the Quran atau Ulumul Quran, yaitu sebuah video yang diberi oleh Pak Hanan untuk dibahas. Jadi, Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan agama Islam yang utama dan menjadi tuntunan hidup bagi semua umat muslim. Bahasa Al-Quran telah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa diterima oleh akal manusia. Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Seperti di dalam surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu ialah telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dan surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Mengenai kata Al-Quran, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran bukan merupakan mushtaq atau kata jamak, atau seperti contohnya kayak qara'a yaqra'u Qur'anan. Kata Al-Quran itu menurut pendapat Imam Syafi'i bukan hal seperti itu. Al-Quran merupakan kata khusus yang diberikan Allah. Demikian halnya dengan kitab-kitab lain seperti Injil, Taurat, Zabur, yang juga khusus dipergunakan sebagaimana kitab Allah yang diturunkan kepada Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Daud alaihissalam. Al-Quran juga terdiri dari ayat-ayat yang membantu orang lain dalam memahami, dan surat yang dapat diterima dalam keindahan dan prosa. Al-Quran menurut para ahli mendefinisikan tentang Al-Quran. Mereka mengungkapkan makna yang sama, tetapi berbeda dalam pengkalimatannya. Jadi tidak ada perbedaan tentang apa itu Al-Quran, tidak ada. Tetapi hanya bagaimana mendefinisikannya. Jadi definisi yang baik itu harus mencakup semua yang penting. Semua hal penting itu harus masuk. Itu baru dianggap definisi yang baik. Mengecualikan segala sesuatu yang dianggap berlebihan dan juga seringkas mungkin. Yang namanya definisi harus ringkas. Al-Quran adalah pidato bahasa Arab, kalam Allah yang ia ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata dan makna yang telah disimpan dalam naskah dan telah sampai kepada kita, yaitu umatnya, umat muslim, dan merupakan tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan sejenisnya. Seperti dalam surat Yusuf ayat 2 yang artinya, sesungguhnya kami
menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya, agar tidak salah tafsir. Ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, maka itu masih belum dapat dianggap sebagai Al-Quran, bahkan tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Inilah sebabnya para ulama sepakat untuk tidak menerima terjemahan kata-kata Al-Quran secara verbal atau dalam bahasa lain. Secara terjemahan tidak dapat diterima. Imam Zarkashi berpendapat bahwa dengan diketahuinya bahasa Al-Quran pertama, yaitu bahasa Arab, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melafalkannya dalam bahasa lain. Untuk melafalkannya harus menggunakan bahasa Arab, wajib. Tapi apakah setiap kata di dalam Al-Quran merupakan bahasa Arab yang murni? Jawabannya terdapat dalam perkataan Ibnu Abbas, yaitu Tur adalah bahasa Suriah yang artinya gunung. Tafika merupakan bermaksud di dalam bahasa Romawi. Hudna berarti mengulang di dalam bahasa Ibrani. Terus sijil berarti buku di dalam bahasa Persia. Sundus berarti kain lembut di dalam bahasa Sanskerta. Mishkat berarti lampu yang bersinar di dalam bahasa Ethiopia. Dan Siri berarti sungai kecil di dalam bahasa Yunani. Bahasa-bahasa kata-kata yang saya sebutkan itu ada di dalam bahasa Arab dan sudah menyatu dengan bahasa Arab itu sendiri. Sudah mengalami akulturasi. Sehingga kesimpulannya, orang-orang yang mengatakan kalau bahasa Arab hanya boleh, maksud saya Al-Quran hanya boleh dalam bahasa Arab itu benar. Orang-orang yang berkata begitu itu benar. Dan juga orang yang bilang kalau terdapat beberapa kata asing, kata di luar bahasa Arab di dalam Al-Quran itu juga benar. Tetapi bahasa-bahasa tersebut sudah mengalami akulturasi dengan bahasa Arab. Dia sudah menyatu dengan bagian di dalam bahasa Arab dan dipakai oleh masyarakat Arab. Selanjutnya yaitu mengenai hadis. Hadis juga merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Macam-macam hadis yaitu sahih, bersambung sanadnya, diriwayatkan yang kuat hafalannya, dan lain-lain. Jadi, contoh hadis itu yang kita ketahui seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Al-Quran menjadi obat penawar dari hati yang gelisah dan gundah. Ini sebagaimana dikisahkan pada suatu hari seseorang menemui sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, salah satu sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meminta nasihat. Katanya, wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan sebagai obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini, aku merasa tidak sakinah, jiwaku resah dan pikiranku gundah. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Maka, Ibnu Mas'ud menasehati, kalau itu penyakit yang menimpamu, bawalah dirimu mengunjungi 3 tempat. Yang pertama, datanglah ke tempat orang yang sedang membaca Al-Quran. Di sana engkau ikut membaca Al-Quran, atau cukup mendengarkan pembaca itu dengan baik. Yang kedua, pergilah ke tempat majelis taklim yang mengingatkan hati kepada Allah. Yang ketiga, carilah tempat yang sepi di malam sunyi. Di sana engkau menyendiri bersama Allah waktu tengah malam untuk sholat tahajud. Lalu, mintalah kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati. Setelah orang itu kembali ke rumahnya, nasihat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diamalkan. Dia pergi mengambil air wudhu, lalu mengambil Al-Quran. Dia membacanya dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca, maka berubahlah jiwanya menjadi tenang, pikirannya kembali tentram, dan kegelisahannya pun hilang berkat bacaan Al-Quran. Di dalam kisah tersebut diketahui bahwa apabila hatimu gundah, pergilah ke 3 tempat. Yang pertama, datang ke tempat orang yang lagi membaca Al-Quran, yaitu biasanya di masjid banyak. Hanya mendengarkan pun tidak apa-apa, asal didengarkan dengan baik. Tapi lebih baik apabila ikut membaca Al-Quran. Terus yang kedua, pergi ke majelis taklim yang mengingatkan hati kepada Allah. Dan yang terakhir, cari tempat yang sepi. Tapi tidak hanya diam di tempat sepi, kamu sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Dari perkataan sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud ini, menjadi bukti bahwa Al-Quran ini merupakan obat penawar dari hati yang gundah dan gelisah. Tanpa kisah ini juga sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini mempunyai banyak nama lain yang berhubungan dengan isi Al-Quran ini. Dan salah satu nama lain tersebut ada yang berarti obat. Sehingga sudah jelas bahwa Al-Quran itu merupakan obat penawar, terutama obat bagi jiwa atau psikologis kita. Dan nama tersebut adalah Asy-Syifa. Terima kasih telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.